dan di sini kita kedatangan narasumber kita ada Jawa dan Arini. Asik. Gimana nih kabarnya? Baik dong Kak. Oke, apa sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Kalau aku sendiri gak ada kesibukan yang signifikan sih Kak, karena lagi masa liburan kan Kak, jadi santai-santai aja. Betul, karena kita lagi kelas 10 nih, kita tuh masih santai-santai, apalagi kita habis ujian kan, masa-masa yang liburan. Kalau saya sih kesibukannya paling cuma nyiapin buat takbiran kayak propertinya gitu. Ada nggak sih prepare buat mudik, buat camping? Ada dong Kak pastinya. Oh iya, tadi kalian ini kelas berapa sih? 10. Kelas 10 ya. Oke, di kelas 10 itu kalian tuh udah ada nggak sih kayak persiapan, kayak gambaran nanti kita tuh maju kemana sih pendidikannya yang Udah ada dong Kak. gimana tuh Pak? UGM. Keren banget, semoga berhasil ya. Ya, amin. Ngomong-ngomong tentang UGM, ini aku jadi keinget Pati Gajah Mada. Nah, kalian tahu nggak sih ini kisahnya Kerajaan Majapahit itu sampai Pati Gajah Mada itu dijadiin nama universitas di Jogja ini? Jadi gini Kak, sebelum kita bahas itu, kita belajar dasarnya terlebih dahulu. Nah, kerajaan Majapahit itu termasuk kerajaan Hindu terbesar, bahkan sampai dijuluki Kerajaan Nasional Nusantara kedua setelah Kerajaan Sriwijaya. Karena kerajaan Majapahit itu mampu menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Jadi gitu dasarnya. Keren banget ya. Oke, kalau boleh tahu silsilah kerajaannya gimana? Silsilah kerajaan yang pertama tentunya dibikin sama Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya itu menurutnya raja Singasari yang terakhir. Jadi Raden Wijaya itu berhasil melarikan diri dari kerajaan Singasari. Terus Raden Wijaya itu mendirikan kerajaan Majapahit dengan segala kepahlawanannya dalam berpolitik. Terus setelah Raden Wijaya meninggal, nanti diteruskan sama anaknya yang bernama Jayanegara. Nah, di masa kepemimpinan Jayanegara ini banyak sekali konflik ya, benar konflik. Terus habis itu sistemnya nggak stabil, Sistem ekonominya ya. itu nggak stabil. Jadi ada yang nggak suka nih sama Jayanegara. Terus Jayanegara itu dibunuh sebelum dia mempunyai keturunan untuk melanjutkan tahta di kerajaan Majapahit. Jadi itu sempat bingung tuh, siapa yang Nerusin kekuasaannya. Nah, tapi ada sistem peraturan kerajaan Majapahit. Jadi yang dipilih itu Ibu Surigayati itu salah satu istrinya Raden Wijaya yang masih hidup. Itu terus, tapi karena ada sesuatu hal, Ibu Surigayati itu mengangkat anaknya. mengangkat anaknya yang bernama Dyah Kitarja untuk jadi penerusnya. Dyah Kitarja ini tuh sering dikenal dengan nama Tribuana Tunggaldewi. Oh gitu. Kenapa nggak Ibu Suryati yang jadi penerus? Karena Ibu Surigayati itu udah jadi biksuni. Nah, biksuni itu tuh kayak biar di agama Hindu gitu, jadi nggak boleh nerusin atau yang gitu loh. Terus selanjutnya Ibu setelah Tribuana Tunggaldewi meninggal, Terusin kerajaan Hayam Wuruk. Setelah Raja Hayam Wuruk itu mengalami kemunduran. Jadi raja itu nggak kompeten untuk menguasai, untuk memerintah kerajaan. Nah, raja terakhirnya itu bernama Hirindrawardhana. ya gitu. Setelah Hirindrawardhana itu nggak ada yang nerusin Ibu. Jadi runtuh. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, siapa sih raja yang membawa kerajaan Majapahit berada di puncak kejayaannya? Raja Hayam Wuruk. Nah, pada masa itu beliau itu membangun beberapa jalur lalu lintas, pelabuhan, dan juga memperluas wilayah, disebut juga ekspedisi wilayah. Nah, ini meningkatkan ekonomi Majapahit dan juga mencapai kejayaan Majapahit gitu.
Nah, kalau ngomongin Majapahit nih, nah itu kan kerajaannya udah lama banget ya. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh bisa percaya kalau dunia itu ada kerajaan Majapahit? Emangnya ada peninggalannya dulu tuh udah masih ada ya? Masih. Ada beberapa sih kak. Nah ini mau jelasin beberapa yang dijelasin oleh Ami. Nah, kalau dari aku dulu ya. Yang pertama itu ada Kitab Nagara Kertagama. Itu tuh menceritakan masa pemerintahan atau masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Nah, dan juga ada beberapa peninggalan candi dan arca di istana Trunglan. Nah itu. Yang ketiga itu ada kitab Palakaton yang menjelaskan riwayat raja dalam pemerintahan Majapahit sama Singosari. Oke, nah ini kan kerajaan Majapahit kan udah lama banget ya. Nah, gimana sih caranya agar kita tuh bisa percaya kalau dunia itu ada kerajaan Majapahit? Emangnya peninggalannya sampai sekarang masih ada ya? Ada yang pertama tuh ada kitab Buta. Nah itu tuh menginformasikan keruntuhan kerajaan Singosari dan perjuangan Raden Wijaya dalam mendirikan Majapahit. Terus yang kedua itu ada kitab Laksmijaya dan Kidung Panji Wijaya Karna. Nah itu tuh menginformasikan perjuangan Raden Wijaya pengadaan Kediri. Terus yang ketiga itu ada kitab Palakaton. Nah itu tuh isinya informasi riwayat-riwayat kerajaan Singosari sama kerajaan Majapahit. Nah, yang keempat itu ada Kitab Negara Kertagama. Itu menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan juga ada beberapa peninggalan candi dan arca di istana Trowulan. Oke, jadi gitu ya. Iya. Oke, ngomongin kerajaan Majapahit nih, nah ini kan kerajaan Hindu ya. Nah, pasti ada kastanya. Pasti dong kak. Jadi kerajaan Majapahit itu menggunakan sistem kasta dan juga sistem pemerintahan tertutup. Yang kita tahu sendiri kalau sistem kasta itu ada 4. Nah, yang pertama dan paling tinggi itu adalah kaum Brahmana yang isinya para pendeta. Yang kedua adalah kaum Ksatria yang isinya para bangsawan dan juga prajurit. Yang ketiga adalah kaum Waisya yaitu kaum pegawai, pedagang, dan yang terakhir dan paling rendah itu adalah kaum Sudra atau disebut kaum Buddha. Boleh tahu ada nggak sih selain kasta yang selain keempat tadi? Ada dong pastinya. Yang pertama itu ada Candalan. Nah itu tuh isinya perkawinan campuran antara kaum Sudra sama kaum Itu golongan di atasnya. nah yang Sudra tadi itu laki-laki. Golongan 3 golongan di atasnya itu yang perempuan. Jadi kayak anaknya itu kastanya lebih rendah daripada bapaknya. Nah, yang kedua itu kaum Kelinca. Nah, kaum Kelinca itu kaum selain bangsa Arya, jadi bukan orang yang beragama Hindu seperti bangsa Tiongkok, bangsa Arab, gitu. Dan yang terakhir itu adalah kaum Tuca. Kalau kaum Tuca itu kaum yang merugikan rakyat seperti para penjahat, pencuri, gitu kak. Nah, ngomongin Patih Gajah Mada nih, aku jadi keingat tentang Sumpah Palapa. Nah, tapi aku belum paham banget nih. Mungkin kalian bisa jelasin Sumpah Palapa itu apa sih? Nggak cuma aku tadi buat ini. Nah, teman-teman, untuk minum ya, Sumpah Palapa itu maknanya sangat dalam. Nah, itu berisi tekad Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sebelum dia menikmati kesenangan dan juga istirahat. Nah, ada beberapa fun fact nih. Fun fact-nya udah dijelaskan oleh ini. Nah pada masa kepemimpinan Ridwan Atunggal tadi itu patihnya tuh masih rangkaian patih Aryawardana. Nah tapi Aryawardana itu tuh kayak udah gak mampu gitu loh, terus mengangkat patih Gajah Mada jadi patih selanjutnya. Nah terus patih Gajah Mada karena itu ngucapin Sumpah Palapa tadi pakai senjata yang namanya gada. Nah senjata yang namanya gada ini mempunyai simbol kekuatan bahwa ini loh aku harus nyatuin Nusantara gitu, kayak simbol kekuatan lah ya. Jadi itu yang kita omongin tadi itu, jadi cikal bakal mitos pernikahan Jawa dan Sunda itu dilarang. Oh, gitu ya, baru tahu. Gimana tuh? Jadi gini kak, jadi Raja Hayam Wuruk itu ingin menikah dengan Dyah Pitaloka, yaitu putri dari Raja Purbalingga dari Kerajaan Sunda. Nah, Raja Purbalingga ini membawa Dyah Pitaloka
ke Raja Hayam Wuruk untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk aliansi politik. Tapi Patih Gajah Mada itu menganggapnya salah. Jadi menganggapnya kalau kerajaan Sunda itu sudah menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Nah akhirnya tuh Patih Gajah Mada tuh berinisiatif untuk membunuh rombongan dari Dyah Pitaloka tadi atau kerajaan Sunda tadi tanpa kayak mikirin kedepannya tuh gimana gitu loh. Kan dia tahunya itu udah mau bersatu sama kerajaan Majapahit. Nah makanya dari itu sampai sekarang masyarakat tuh menganggap kalau suku Sunda sama suku Jawa menikah nanti bakal jadi kayak Kesialan gitu loh Kak. Jadi membawa kesialan. Itu Oke, kalau Majapahit itu menggunakan sektor apa sih? Apa pakai barter atau mata uang? oh ekonominya ya Kak? Iya. Ya, ekonomi Majapahit itu tergantung wilayahnya. Kalau wilayahnya pedalaman itu lebih ke menekankan ke agraris ataupun pertanian. Nah, kalau yang bagian dekat aliran sungai pastinya maritim ataupun perairan. Nah, hasil karya dari kerajaan Majapahit ini tuh sangat bagus dan tinggi dari hasil padinya yang butirannya tuh halus. Nah, kalau masalah barter itunya itu dia menggunakan mata uang namanya gobok. Nah, itu gobok. Nah, juga pemerintah itu membangun bendungan untuk pengairan. Nah, ada 2 bendungan yaitu bendungan Jiwu untuk bendungan perairan sawah dan juga bendungan iya itu untuk daerah hilir gitu. Nah, kalau ngomongin Majapahit ini kan berarti kayak kerajaan besar gitu ya. Tapi kok bisa sih kerajaan sebesar itu dan sekuat itu mengalami masa kemunduran? itu tuh ada beberapa faktor. Yang pertama tuh faktornya kayak perang saudara gitu. Perang saudaranya dikenal dengan nama perang Paragen. Terus yang kedua itu kayak dia tuh kan sistemnya serikat ya. Jadi kayak serba bebas gitu loh. Jadi Mereka tuh bebas keluar gitu. saking bebasnya tuh kayak mereka kan mau merdeka gitu loh. Jadi keluar dari sistem pemerintahan Majapahit yang buat sistem kerajaan Majapahit itu nanti bakalan runtuh. Terus nggak ada penerusnya lagi karena setelah Hayam Wuruk tadi, setelah masa kejayaan Hayam Wuruk tuh kayak semakin lama nggak bisa mempertahankan kerajaan Majapahit. Kayak ekonominya jadi nggak stabil, terus banyak perang saudara tadi. Banyak wilayah yang apa nggak gabung lagi sama kerajaan Majapahit. Iya, terus yang terakhir itu masuknya agama Islam dari kerajaan Kediri Nah, itu yang jadi membuat masyarakat tuh kayak tertarik lah dengan agama Islam misalnya itu. Jadi semakin lurus dan akhirnya runtuh gitu. Oke, keren banget. Oke, dari Zahwa atau Alim sendiri ada nggak sih pesan buat bumi-bumi ini nilai-nilai yang bisa diambil dari kerajaan Majapahit? Nah, pesannya yang paling utama yaitu adalah kegigihan, solidaritas, kerjasama, dan toleransi. Dan yang paling penting itu adalah perjuangan ya kan Kak? Ya juga demi tanah airnya. Nah ini juga bisa untuk motivasi kita ya. motivasi buat bumi-bumi juga nih. Kalau kita tuh harus cinta tanah air kita. Terus kita tuh kan ada cita-cita nih. Nah kita tuh harus gigih gapainya, nggak hanya sekedar mimpi belaka. Iya. Oke, makasih ya. Iya, Sama-sama. sama-sama. Nah, Yumi, kita sudah dengerin nih cerita singkat tentang kerajaan Majapahit. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.